Haleluya. Sebelum kita memulai pujian kita, saya izin bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada, boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya Bapak Ibu. Kita satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa dengan menari, dengan penuh sukacita, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa.
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Kamu berkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami mau berkata kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yesus
dalam nama Yesus kita yang siap mendengar firman. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya percaya kita merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan setiap hari kita merasakan kasih Tuhan. Pujian kita tadi mengatakan, saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saudara, kita harus paham cara kerjanya Tuhan. Tuhan bekerja di dalam pujian penyembahan umat-Nya. Itu sebabnya pagi hari ini tema khotbah kita adalah The Power of Worship. Kita harus mengerti ada kuasa apa di balik penyembahan. Penyembahan bukan hanya sekedar kata penyembahan. Penyembahan bukan hanya sekedar lifestyle atau gaya hidup, tapi penyembahan adalah penyembahan. Penyembahan itu adalah tindakan menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, bayangkan kalau pujian ini kita nyanyikan setiap hari di rumah. Mungkin Bapak Ibu berkumpul, ayah, ibu, satu atau dua orang anak, dan setiap hari kita menyanyikan lagu ini di rumah kita. Kita katakan, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Kalau pujian mulai dikeluarkan dari mulut anak-anak, dari mulut ayah ibu, maka berkat Tuhan tercurah atas setiap keluarga. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, sekalipun dunia katakan setiap keadaan tidak akan semakin baik, sekalipun para peneliti, para ahli ekonomi berkata keadaan di depan semakin tidak akan baik, tapi pujian ini yang menguatkan kita. Saat hati kita menyembah, berkat Tuhan atas kita, dan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bukan berkat yang kemarin sore Bapak Ibu, bukan berkat yang seminggu yang lalu, tapi berkat hari ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Amin. Itu sebabnya kita mau belajar tentang penyembahan pagi hari ini. Penyembahan itu adalah hak bagi setiap orang-orang yang sudah ditebus. Lalu kita mulai bertanya, loh, jadi penyembahan itu bukan kewajiban? Penyembahan itu bukan kewajiban orang percaya? Iya, memang penyembahan adalah kewajiban. Akan ada masanya bahwa semua makhluk di bumi, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan sujud tunduk di hadapan Allah. Mereka senang atau tidak senang, mereka akan dipaksa untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Akan ada saatnya, dan itu tertulis di dalam Roma 14 ayat 10-11. Coba ditampilkan. Roma 14 ayat 10-11. Ayat 11. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan. Memang akan ada waktunya, semua makhluk akan diwajibkan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, semuanya akan bertekuk lutut di hadapan Allah pencipta langit dan bumi. Tapi sebelum hal itu terjadi, sebelum waktu itu tiba, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara harus mengerti bahwa menyembah itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahwa worship atau penyembahan adalah hak istimewa yang Tuhan taruh kepada setiap orang percaya. Penyembahan is the key, worship is the key. Penyembahan adalah kunci, adalah akses, adalah pintu untuk kita mengalami kasih, kemurahan, dan kuasanya Tuhan. Ada Tuhan yang mengasihi kita, ada Tuhan yang menantikan kita setiap hari, ada Tuhan yang berkata, marilah kepadaku engkau yang lemah letih, lesu, dan berbeban berat. So kenapa kita tidak manfaatkan? So kenapa kita tidak ambil hak istimewa itu? Kenapa kita abaikan hak yang begitu luar biasa? Ada Tuhan yang mau berperang bagi kita, ada Tuhan yang siap berperkara bagi kita. Tapi kenapa kita seringkali mengabaikan untuk kita bertemu
14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ya, kita baca bersama-sama. Karena 2-3 ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Lanjut. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lanjut ke bawah. Sebab itu marilah, stop dulu. Ini undangan buat kita semua, Bapak. Bapak Ibu pernah diundang oleh orang yang Bapak Ibu hormati? Mungkin kita pernah diundang oleh teman kita yang pejabat. Mungkin kita pernah diundang oleh teman kita yang penguasa besar. Dan kita begitu berbahagia menerima undangan. Bapak Ibu perhatikan ayat. Ini adalah undangan bagi setiap kita. Ini adalah undangan istimewa bagi setiap kita. Mari kita lanjutkan baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Inilah yang saya sebut tadi. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hak untuk menyembah Allah, menghampiri tahta kasih karunia. Jadi Bapak Ibu jangan pernah anggap sepele apa itu kata menyembah. Jangan pernah kita katakan, menyembah. Iya, menyembah. Aku pergi ke gereja, bernyanyi kan, menyembah, bertepuk tangan kan. Lalu kita melakukannya dengan cara yang sembarangan. Kita harus paham, menyembah bukan hanya sekedar kata-kata menyembah, tapi menyembah itu adalah tindakan, baik dari bahasa tubuh kita, body language-nya kita, perkataan kita, sikap hati kita. Semuanya harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati disalibkan, tidak semua orang boleh menyembah Allah. Sebelum Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib, saya dan saudara tidak berhak menghampiri yang disebut tadi tahta kasih karunia Allah. Kita nggak berhak. Hanya imam besar yang sekali setahun yang boleh menghadap tahta kasih karunia Allah. Lalu imam besar itu membawa seluruh persoalan umat Israel, bahkan seluruh dosa-dosa mereka. Sekali setahun itu diperhadapkan ke hadapan tahta kasih karunia Allah. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mati, maka setiap orang percaya punya akses untuk menyembah Tuhan. Mari kita buka Ibrani 9 ayat 3 sampai 4. Ibrani 9 ayat 3 sampai 4. Ya. Saya akan baca bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh simak firman Tuhan. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Lanjut. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Lanjut. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan. Ini hadirat Tuhan yang maha kudus, yang menaungi tutup pendamaian. Ini kehadiran Allah yang maha kudus. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Kenapa? Karena kita belum ke surga. Kita nggak bisa deskripsikan sedemikian rupa. Ini hanya gambaran. Lanjut. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Lanjut. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, kemah maha suci, tempat di mana tabut perjanjian diletakkan, tempat di mana kerub bersemayam, tempat di mana hadirat Allah ada. Perhatikan, hanya imam besar
dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi nggak semua orang boleh masuk ke ruang Maha Kudus bertemu dengan hadirat Tuhan. Tapi saudara tahu ketika Yesus mengembuskan napas di kayu salib, tirai yang tadi diceritakan di ayat ini, tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Kalau saudara baca di kitab Perjanjian Baru yang menceritakan kematian Yesus, saudara baca di rumah ya, ketika Yesus mengembuskan napas terakhir, tirai itu terkoyak dari atas sampai bawah. Tidak ada lagi hambatan untuk orang percaya masuk ke ruang Maha Kudus. Bahkan kita disebut imamat-imamat yang rajani, yang berhak menghampiri tahta kasih karunia. Saudara tahu ada satu perabotan tadi yang dikatakan di ayat di atas, yang diletakkan tepat di depan tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ada satu perabotan. Perabotan itu adalah mezbah ukupan atau mezbah wangi-wangian. Jadi pada zaman dulu bangsa Israel kalau menyembah Tuhan, itu mereka membakar dupa, wangi-wangian dihadapkan kepada Tuhan. Tapi hari ini, kalau saudara mau cari wangi-wangian di gereja, itu nggak ada. Karena apa yang dimaksud dengan mezbah pembakaran ukupan, apa yang dimaksud dengan dupa itu adalah penyembahan dan hidup saudara. Amin. Sebab kitalah bait suci Roh Kudus. Sebab kitalah bait suci itu. Dan dupa itu adalah penyembahan saudara. Dupa itu adalah hidup saudara. So jangan main-main dengan penyembahan. Jangan pernah kita berkata hanya hatiku saja yang menyembah, tapi tubuhku tidak menyembah. Saudara, saya akan jelaskan. Kalau kita berkata cukup hatiku saja, cukup hatiku saja, tapi mulutku tidak menyembah. Cukup dalam hatiku saja aku menyembah, tapi tubuhku tidak menyembah. Cukup dalam hatiku saja aku menyembah, tapi jiwaku tidak menyembah. Itu sama dengan nol besar atau omong kosong belaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu, penyembahan itu menjadi sangat penting sehingga Allah memberikan perintah yang pertama kepada manusia. Apa perintah yang Tuhan berikan? Jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku, dan jangan sujud menyembah kepada siapapun, kepada Allah lain. Ada perkataan sujud. Saudara, perkataan sujud inilah yang dimaksud dengan tindakan menyembah. Beberapa bulan yang lalu saya menjelaskan ada beberapa aktivitas dalam penyembahan. Saya nggak bisa jelaskan itu hari ini. Bapak Ibu yang belum follow, yang belum subscribe channel YouTube gereja, silahkan di subscribe, di follow. Ini bukan promosi, tidak. Kami hanya memudahkan jemaat untuk bisa mengulang khotbah-khotbah yang sudah. Di sana saya menjelaskan ada beberapa aktivitas penyembahan. Ada 7, dan salah satunya adalah barak atau sujud yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, ya, yang dikatakan dalam firman Tuhan yang pertama, perintah Tuhan yang pertama, dikatakan jangan sujud menyembah kepada siapapun. Keluaran 20 ayat 5. Yuk. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ini. Jangan sujud menyembah kepadanya, maksudnya Allah lain, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ada perkataan jangan sujud. Sujud ini barak, Bapak Ibu. Ini yang saya jelaskan berapa bulan. Ini aktivitas tindakan sikap menyembah. Ini perintah Tuhan. Jangan sujud menyembah, makanya jangan coba-coba di hadapan sebuah berhala. Engkau katakan, enggak apa-apalah, aku kasih penghormatan. Walaupun hatiku untuk Tuhan. Tuhan cemburu. Paham? Paham Bapak Ibu? Jangan pernah ketika engkau pergi kemanapun, di situ ada tunggu berhala atau apapun. Maafkan kalau saya terlalu ekstrim. Patung, buatan, apapun itu wujudnya. Bahkan patung Yesus sekalipun yang ada di Sibeabea. Itu patung Bapak Ibu, itu bukan Tuhan.
Firman Tuhan katakan jangan sujud. Apalagi patung berhala. Jadi kalau engkau berkatakan hatimu untuk Tuhan, tapi engkau memberikan, gak apa-apalah demi menghormati orang lain, demi menjaga kebudayaan. Sujud. Sekalipun hatimu untuk Tuhan, tapi tindakanmu sudah membuat Allah cemburu karena itu firman Tuhan. Dan setan tahu betapa pentingnya penyembahan. Setan mengerti betapa pentingnya penyembahan. Itu sebabnya dalam satu kesempatan ketika setan boleh berkomunikasi dengan Yesus. Pada saat kapan setan bisa berkomunikasi dengan Yesus? Saat Yesus berpuasa 40 hari, saat Yesus lapar di padang gurun. Saat itu kalau saudara baca di kitab Injil, setan datang kepada Yesus. Setan menawarkan 3 hal kepada Yesus. Setan menembakkan 3 senjata kepada Yesus. Dan tahukah saudara senjata terakhir yang setan tembakkan adalah tentang apa? Kalau kita punya kesempatan untuk membunuh seseorang, jangan membunuh lah ya. Kalau kita punya kesempatan untuk membunuh harimau, menembak harimau yang ingin menyerang kita misalnya, dan kita hanya punya 3 peluru, saya percaya 3 peluru yang kita punya gak akan kita tembakkan sembarangan. Kita akan bidik ke sasaran yang paling penting. Dan setan ketika bertemu dengan Yesus, dia hanya punya 3 kesempatan untuk mencoba Yesus. Dan saudara tahu, setan tidak meminta supaya manusia itu diberikan kepadanya. Setan tidak diminta supaya penghukuman itu dilepaskan dari dia. Setan gak minta supaya dikeluarkan dari Hades atau neraka. Setan tahu ada hal yang lebih penting dari itu. Dan setan tahu kalau setan mendapatkan itu, maka dia mendapatkan segalanya. Apa itu Bapak Ibu? Mari buka Matius 4 ayat 9. Matius 4 ayat 9. Mari baca bersama-sama supaya saudara mengerti. 2-3 ya. Dan berkata kepadanya, kata si setan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud barak menyembah aku. Setan gak suruh Yesus kompromi. Setan gak suruh Yesus mengkhianati Bapaknya. Setan gak suruh Yesus membatalkan penyalibannya. Setan gak suruh Yesus mengkhianati Allah Bapa. Setan bilang gak apa, dalam hatimu kau tetap menghormati Bapamu. Dalam hatimu kau tetap menjalankan misimu untuk mati, gak apa-apa, it's okay. Tapi sekali saja, one times, sekali saja sujud menyembah aku. Setan paham kalau dia dapatkan penyembahan itu, kalau Yesus sujud kepada setan, maka sejak saat itu transfer kuasa pun terjadi, peralihan kuasa pun terjadi, peralihan kedaulatan pun terjadi, peralihan kekuatan pun terjadi dari Yesus kepada setan. Jadi jangan pernah coba-coba untuk menyembah berhala, sujud kepada berhala apapun. Karena ketika engkau lakukan, sadar atau tidak sadar, transfer kuasa kegelapan terjadi dalam hidupmu. Mungkin gak langsung kesurupan, mungkin gak langsung kemasukan, tapi ada manifestasi dari berhala itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Jangan main-main dengan penyembahan Bapak Ibu. Allah katakan hanya kepadamu engkau menyembah. Dan setan mengerti itu. Kalau Yesus sujud kepadanya, maka peralihan kekuasaan akan terjadi, transfer kekuasaan pun akan terjadi. Yang penting kan hatinya, kita selalu katakan seperti itu. Yang penting kan hatiku, yang penting kan hatiku, tapi tindakan kita. Saya buat ilustrasi antara suami dan istri. Katakan seperti ini si suami, aku mengasihimu istriku, engkau tahu hatiku, aku mencintaimu, yang penting kan hatiku. Tetapi besoknya ketika dia jumpa mantan pacarnya di mall, dia dekat-dekat sama mantan pacarnya. Ketawa Bapak Palen, pernah jumpa mantan Pak? Dia dekat-dekat sama mantan pacarnya. Dekat kali. Nengok HP pun sampai udah mau kena mukanya. Istrinya di situ. Terus dia bilang, diginikan istrinya, sama punya hatiku. Tanda lo. Tapi tindakannya dekat sama perempuan lain. Itu nonsense. Potong kuping saya kalau sampai rumah tidak terjadi peperangan dunia.
Itu sama seperti hubungan suami istri yang berkata I love you darling, tapi gak pernah di maintenance, gak pernah di treat, gak pernah diperlakukan sebagai orang yang dikasihi. Amin. Jangan anggap enteng tentang penyembahan. Makanya ada firman yang katakan, kepada Dialah, bagi Dialah segala pujian, kuasa, hormat, dan kemuliaan. Saudara, paham gak apa maksudnya? Bagi Dialah segala pujian, pujian kita memuji Dia. Hormat, kita memberi hormat. Kuasa, apa yang dimaksud dengan kuasa? Kuasa di sini bukan maksudnya kuasa menciptakan langit bumi, bukan maksudnya kuasa menyembuhkan orang sakit, bukan maksudnya kuasa melakukan mukjizat. Itu gak bisa kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kuasa itu. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang membentuk seluruh universe alam semesta. Lalu apa yang dimaksud dengan kuberi kuasa, bagimu segala hormat, pujian, dan kuasa? Apa yang dimaksud kita memberi kuasa? Saudara paham? Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara sujud di hadapan Tuhan, ketika saudara mengangkat tangan, itu sedang saudara katakan, Tuhan, ini hidupku, Engkaulah yang punya kuasa atas hidupku. Amin. Engkaulah yang punya otoritas atas hidupku. Saat kita sujud menyembah, kita sedang katakan, Engkaulah yang berkuasa, berdaulat atas kehidupanku. Ada banyak ekspresi penyembahan, itu saudara pelajari dulu. Lalu apa manfaat dari penyembahan? Apa kuasanya? Karena judulnya tadi The Power of Worship. Yang pertama, penyembahan itu mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Saya akan berikan contoh dari perjanjian lama. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan itu gak akan berubah. Jadi jangan pikir gini. Saya pernah nonton satu film tentang apa ya? Dewa Zeus gitu ya. Kadang-kadang kan kita mau juga. Nah, dalam cerita itu si dewa ini semakin disembah oleh penduduknya. Nanti jangan direkod ya. Nanti ada pula agama-agama sebenarnya. Nanti dikat ya. Mana tukang editing, oke? Dalam film ini semakin dia disembah, si dewa ini semakin otoriter, semakin semaunya, semakin menakut-nakuti, semakin mengancam. Jadi kalau kamu nggak sembah, kalau nggak kasih persembahan, kalau nggak kasih sesajen, Allah kita tidak seperti itu. Ketika kita menyembah Dia, Dia tidak akan pernah berubah. Dia maha kasih, Dia maha baik, Dia penyayang, Dia maha kuasa. Dia tidak akan pernah berubah, Dia tetap selama-lamanya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat kita menyembah Dia, kitalah yang diubahkan. Karena firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi serupa dengan apa yang engkau sembah. Amin. Saat kita menyembah Tuhan dan kita mulai mengatakan atribut-atributnya Tuhan, apa itu atribut memanca, sifat-sifatnya Tuhan. Saat kita berkata Engkau maha kudus, Engkau maha suci, Engkau maha kuasa, Engkau maha dahsyat, Engkau maha baik, Engkau maha benar Tuhan. Saat kita menyebutkan atribut-atribut itu, maka lambat laun sifat-sifat itu juga sebagian, saya katakan gak semua, karena maha kuasa gak boleh transfer ke kita. Kalau kita jadi maha kuasa, gawat dunia, bisa berabe. Nanti muncul Spiderman, Superman, dan lain-lainnya, superhero, gawat ya kan? Sebagian besar dari sifat-sifat Allah, karakter-karakter, atribut-atribut tadi akan mulai ketempel sama kita. Maka kita akan mulai diubahkan. Jadi kalau hari ini engkau masih hidup dalam dosa, justru karena engkau hidup dalam dosa, justru engkau perlu menyembah Tuhan. Jangan pernah katakan, tunggu aku suci dulu baru aku ke gereja, tunggu aku lepas dari rokok dulu baru aku ke gereja.
tidak sadar akan mulai transfer dalam hidupmu, karena kau akan menjadi serupa dengan apa yang kau sembah. Amin. Banyak orang gak berani menyembah Tuhan, banyak orang minder untuk menyembah Tuhan, banyak orang berkata, aku gak tahu apa yang mau bilang saat aku menyembah, aku gak tahu apa yang mau ucapkan kalau aku menyembah. Saya mau kasih tips buat Bapak Ibu, engkau yang hari ini kebingungan kalau menyembah itu mau bilang apa, engkau gak tahu. Saya mau katakan, kalau engkau gak tahu apa yang mau disebutkan saat engkau menyembah, sebutkanlah sifat-sifatnya Tuhan, sebutkanlah atribut-atributnya Tuhan, sebutkanlah karakter-karakternya Tuhan dalam penyembahan. Dan tidak ada satu kuasa pun yang akan mengintimidasi dan berkata kau gak layak menyebutkannya. Why? Kenapa? Karena itu fakta. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Presiden Prabowo bilang rumput itu hijau, lalu ada tukang becak juga bilang rumput hijau, maka di antara kedua ini, antara presiden dan rakyat jelata, tukang becak, nggak ada yang lebih layak atau tidak layak untuk menyebut rumput hijau, karena itu fakta. Amin. Ketika engkau berkata Yesus engkau kudus, Yesus engkau baik, itu sifat Tuhan yang kau sebutkan, Yesus engkau luar biasa, maka tidak ada yang bisa berkata engkau gak layak mengucapkannya. Hanya Pak Antonius Surbakti yang layak, hanya Esther Menika yang layak, engkau gak layak. No. Kenapa? Karena itu fakta. Yesus Maha Kudus itu fakta, Yesus Maha Baik itu fakta. Tidak ada yang layak atau tidak layak untuk mengucapkannya. Semua orang layak. Amin. Jadi kalau kau bingung menyembah Tuhan seperti apa, ucapkan karakter-karakter Tuhan, ucapkan sifat-sifat Tuhan. Kuasa yang pertama kita akan diubahkan. Saya kasih contoh dari perjanjian lama. Siapa yang diubahkan ini? Ada satu keluarga di perjanjian lama yang dicatat yang bernama Korah. Mari buka bersama-sama. Siapa Korah? Ada apa dengan Korah? Kenapa dia dicatat dalam Alkitab? Bilangan pasal 16. Bilangan pasal 16. Ayatnya yang ke Bilangan 16 ayatnya yang ke-30. Coba Bilangan 16 yang ke-30. Ini kejadiannya ketika ada satu keluarga besar memberontak terhadap kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada Musa dan Harun. Mereka mengejek-ejek pemimpinnya dan Tuhan murka kepada keluarga ini. Kita baca 2-3-nya. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ayat 31. Baru saja dia selesai mengucapkan segala perkataan itu, Musa maksudnya, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka lanjut dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala. Siapa Korah? Korah adalah orang yang dimurkai Tuhan karena memberontak kepada pemimpinnya. Siapa Korah? Korah adalah ditelan hidup-hidup ke tanah, Bapak Ibu, dan peristiwa ini pernah terjadi dan tercatat dalam sejarah. Seisi keluarganya turun ke dunia orang mati tanpa melewati kematian, dan ini tragis, ini mengerikan, ini luar biasa. Ditelan hidup-hidup, tanah terbuka. Itulah Korah. Tapi tahukah saudara, dari sisa-sisa keturunan Korah ada orang-orang yang dibangkitkan Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Dari sisa-sisa orang yang dimurkai itu ada keturunan yang dibangkitkan menjadi hamba Tuhan. Bukan hanya menjadi hamba-hamba Tuhan, tapi menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya penyembah-penyembah yang benar, tapi penyembah-penyembah yang tenar. Saya katakan tenar, karena sampai hari ini penyembahan mereka dicatat dalam Alkitab.
Tidak semua penyembahan dicatat dalam Alkitab. Penyembahan keturunan Korah dicatat dalam Alkitab. Dan Mazmur yang terkenal dari catatan mereka adalah, mari buka di dalam Mazmur 41. Mazmur 41. Ya. Judulnya mana judul berikutnya? Maaf, Mazmur 46 coba. Mazmur 46. Mazmur 46. Apa judulnya? Untuk pemimpin buduan dari Bani Korah. Bani itu keturunan. Ini anak-anak Korah. Sisa-sisa keturunannya ada yang dipulihkan. Sebelum sampai kemari, kita lompat dulu ke Mazmur 42. Tadi saya salah sebut. Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Inilah Mazmur yang terkenal sampai hari ini, yang memberkati banyak orang, yang dinyanyikan di gereja-gereja. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Itu karya anaknya Korah. Dari anak pemberontak yang dimurkai Tuhan, yang dikutuk Tuhan, ketika keturunannya mencari Tuhan, ketika keturunannya menyembah Tuhan, ketika keturunannya berkata, jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kalau saudara baca sampai ke bawah, dia katakan, kapankah aku bisa memandang wajah-Mu yang kudus? Ketika Bani Korah dan ketika keturunan Bani Korah mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mereka diubahkan dari yang tadinya keturunan orang yang dimurkai menjadi orang yang membawa berkat. Makanya saya katakan dalam pelayanan youth, saya sedang menggembalakan anak-anak youth di tempat ini. Saya katakan, Tuhan gak pernah lihat siapa bapakmu. Sekalipun bapakmu gak takut akan Tuhan, sekalipun orang tuamu memberontak kepada Tuhan, sekalipun keluargamu bukan keluarga yang harmonis, Tuhan gak pernah pandang dia. Tuhan pandang engkau yang mau mencari Tuhan. Kalau mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, masa depanmu ditentukan oleh keputusanmu. Inilah Bani Korah. Ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan, keturunan Bani Korah dipulihkan. Yang tadinya harusnya dimurkai, tetapi menjadi orang yang menjadi berkat. Lalu Mazmur 46 kita baca. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamon nyanyian. Coba kita baca ayat 1 ini, 2, 3 ya. Allah itu bagi kita, ayat 2, 3 ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan. Bagaimana mungkin seorang anak yang tahu nenek moyangnya ditelan hidup-hidup ke dalam bumi sanggup berkata Allah itu tempat perlindungan, padahal dia tahu papa mamanya, kakek buyutnya, neneknya, bulangnya ditelan ke tanah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saudara, inilah yang saya maksud. Ketika seseorang menyembah Tuhan, maka hatinya mulai dipulihkan. Hatinya yang tadi penuh dengan kepahitan, hatinya yang tadi penuh dengan ketakutan, hatinya yang penuh dengan kekecewaan, itu dipulihkan Tuhan, sehingga dia mampu berkata Allah itu tempat perlindungan. Kalau tadi hatinya masih pahit, dia akan kata Allah itu kejam, Allah itu membunuh orang tuaku, Allah itu membinasakan kaum keluargaku. Tapi dia berkata Allah itu tempat perlindungan. Jadi kalau hari ini hatimu pahit, ciri-ciri orang yang pahit, mau tahu nggak ciri-ciri orang yang pahit? Yang pertama, apapun yang dibuat orang, engkau selalu pandang negatif. Orang kasih firman, engkau pandang negatif. Itu orang pahit. Jadi kalau hatimu selalu menceritakan kejelekan orang, hati-hati. Dan jangan sampai kepahitanmu transfer ke orang lain. Ibu-ibu yang pahit,
itu bisa diwariskan. Hati-hati. Jadi bagaimana supaya kita pulih dari kepahitan? Tidak ada jalan lain, kau harus menyembah Tuhan. Semakin kau menyembah Tuhan, tapi belum pulih, masih pahit. Setiap kali kulihat mukanya, aku benci sama dia. Perbanyak kau menyembah Tuhan. Dari tempatnya saya berkata, saya mengasihi saudara. Kalau kau masih terikat dengan kebencian, banyak menyembah Tuhan. Bani Korah dipulihkan saat mereka menyembah Tuhan. Ketika hati mereka dipulihkan, maka hidup mereka dipulihkan. Dan ketika hidup mereka dipulihkan, masa depan mereka dipulihkan. Bagaimana cara memulihkan masa depan? Kalau hari ini kita berkata, hari ini sepertinya berat sekali hidupku, apa yang akan terjadi dengan masa depanku? Don't worry, jangan khawatir. Masa depanmu bisa Tuhan rancang menjadi indah kalau hari ini kau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yang kedua, apa itu kuasa saat kita menyembah Tuhan? Saya ambil contoh dalam perjanjian baru. Kalau tadi contohnya dalam perjanjian lama, ini contoh perjanjian baru, jadi supaya adil. Penyembahan itu menarik kuasa bekerja dalam hidup kita. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 12. Penyembahan itu menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kisah Rasul pasal 12. Apa judul perikopnya? Judulnya coba. Ya. Petrus dilepaskan dari penjara. Ini judul perikopnya. Ya. Kita baca ayat 7. Yuk. Kisah Rasul 12 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Karena ini firman Tuhan. Ini kejadian yang pernah terjadi di perjanjian baru. 2, 3 iya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat dengan Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lanjut ayat 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ya. Lalu kita lanjut ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Lanjut, kita baca selanjutnya 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapakah yang mengetuk itu. Ayat 14 terakhir, ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Tahu apa yang terjadi dalam cerita ini? Petrus dipenjara karena dia memberitakan kebenaran. Petrus dipenjara di penjara bagian tengah. Kalau kita baca, mereka harus melewati beberapa pengawal. Dan di tempat lain ada orang-orang yang sedang berkumpul menyembah Tuhan. Orang-orang yang berkumpul menyembah Tuhan ini, mereka hanya fokus menyembah Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi di penjara. Ternyata apa yang sedang terjadi saat mereka menyembah di rumah Yohanes atau yang disebut Markus, malaikat bergerak kemana? Kemana malaikat bergerak? Ya berarti nggak baca. Malaikat bergerak kemana? Penjara. Waktu, jadi supaya ngerti, waktu di sini ada orang berkumpul menyembah, mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak tahu apapun, mereka hanya fokus menyembah, mereka hanya fokus berdoa, tanpa mereka tahu di sisi
Yang ngantuk silakan buka mata lebar-lebar. Kalau ada minyak kayu putih tampukkan ke keningnya supaya segar, swing gitu ya. Karena ini intinya, ini poinnya. Dengar baik. Ketika kita menyembah di alam roh, sesuatu terjadi. Amin. Ini serius. Ini serius. Ketika kita menyembah, ketika kita fokus menyembah, memperkatakan atribut Tuhan, memperkatakan sifatnya Tuhan, kita nggak fokus sama masalah kita nggak fokus sama penyakit kita nggak fokus sama keuangan kita hanya fokus barat sama Tuhan, kita hanya fokus ibadah sama Tuhan, kita hanya fokus angkat tangan, kita hanya fokus sujud. Di alam roh, sesuatu sedang bekerja, seperti yang terjadi pada Petrus. Malaikat bergerak, malaikat diperintahkan Tuhan, malaikat disuruh Tuhan. Saudara, apa yang mengikatmu hari ini? Apa yang menjadi penjaramu hari ini? Adakah itu sakit hati? Adakah itu ekonomi? Adakah itu penyakit? Engkau sudah diberikan hak untuk mengalami kuasa Tuhan. Aksesnya. Pak, saya pindah kunci mobil. Kuncinya. Kalau mobil saya kasih sama saudara, tapi kuncinya nggak saya kasih, itu sama aja bohong. Saudara nggak bisa ambil mobil itu. Paham? Kuncinya, keynya ada di penyembahan Bapak Ibu. Undangannya sudah Tuhan beri. Di awal saya katakan undangannya sudah Tuhan beri. Marilah kepadaku, datanglah dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kau mendapat pertolonganmu pada waktunya. Berapa banyak bertahun-tahun engkau dalam penderitaan, berapa banyak bertahun-tahun engkau dalam sakit penyakit, berapa Tuhan sudah berikan kunci kepadamu untuk kau mengalami kuasa Tuhan. Perbaiki caramu menyembah Tuhan. Perbaiki caramu menghampiri Tuhan. Untuk lebih jelas bagaimana sikap menyembah, buka firman Tuhan beberapa bulan yang lalu. Judulnya pemulihan pembentang. Supaya saudara mengalami kuasa Tuhan. Saya rindu bukan hanya kami yang diberkati di tempat ini. Kami rindu bukan hanya keluarga gembala yang diberkati di tempat ini. Kami rindu bukan hanya keluarga para pengerja yang diberkati di tempat ini. Kami rindu seluruh jemaat Betania Setiabudi mengalami kuasa Tuhan. Pintunya ada di penyembahan. Mari kita akan ujian kita. Satu, menyembah roh bekerja. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari perbaiki sikap hatimu menyembah Tuhan. Menyembah bukan hanya sekedar kata, menyembah itu sikap, itu ekspresi, itu penghormatan. Saat ku
terus-terusan berada di dalam tekanan-Nya Tuhan. Padahal Engkau sudah menyiapkan janji pemulihan bagi setiap kami. Engkau sudah mengundang kami. Kau berkata, mari, mari, mari datanglah ke hadapan-Ku. Kami layak seringkali enggan merespon undangan itu Tuhan. Kami layak seringkali enggan merespon undangan itu. Hari ini biarlah firman ini termatrai dalam setiap hati kami. Kami menjadi umat yang mengerti, menyembah Tuhan, supaya kami mengalami kuasa dan pemulihan. Matrai firman-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Saya sudah mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Sebentar kita akan mendengarkan warta gereja. Warta gereja Betani Setiabudi Medan Minggu 27 Juli 2025. Shalom. Gembala dan staf gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. 2. Ibadah youth service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Kami mengundang kaum muda dan yang berjiwa muda untuk mengikutinya. 3. Kemah doa diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadirinya. 4. Tempat dan waktu ibadah FA dapat ditanyakan kepada ketua FA masing-masing. Dan bagi jemaat yang belum mengikuti FA dapat menghubungi Bapak Matius Sumbakti agar dapat diarahkan ke FA terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. 5. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di tempat ini. Demikian warta gereja Betani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu, kita akan mengantarkannya ke depan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua Tuhan, biarlah senantiasa berkat-berkat Tuhan selalu berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
waktu yang tidak bersama dengan kami saat ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melakukan pelayanannya hari ini Tuhan Yesus, biar senantiasa tanda-tanda herannya Tuhan, kemuliaan Tuhan ada atas pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang menyertai setiap langkah kakinya Tuhan. Kamu berkati keluarga hamba-Mu, berkati ibu gembala kami, berkati ketiga orang anak hamba-Mu Tuhan, biar senantiasa hamba-Mu ini Tuhan, keluarga hamba-Mu diberkati Tuhan dari segala penjuru Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus yang baik, bangsa Indonesia Tuhan. Belakangan hari ini Tuhan mungkin cuaca kurang tidak baik Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang Tuhan berikan atas hidup kami, senantiasa Tuhan menjagai kami Tuhan, memberikan imun yang baik bagi kami Bapa yang baik. Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biar senantiasa ada hujan pertobatan atas bangsa kami ini Tuhan, dan shalom-Nya Tuhan tinggal diam atas bangsa kami. Kota kami juga Tuhan berkati, Sumatera Utara, Kota Medan Tuhan, di mana kami tinggal dan beribadah Tuhan, biar senantiasa Tuhan memberkati kota kami ini, ada pertobatan, ada sukacita, ada damai, ada sejahtera atas kota dan bangsa kami Tuhan. Bahkan setiap pemimpin yang ada Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan berkati, biar senantiasa Tuhan apa yang menjadi visi dan misi mereka bagi bangsa dan kota kami ini Tuhan, mereka yang menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk memberkati kota dan bangsa kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap usaha, pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhanlah yang memberkati 100 kali lipat gandalah Tuhan, memberikan berkat-berkat seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir. Seperti itulah berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan. Biar Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang menjadi penolong yang setia bagi kami Tuhan, menjagai kami, melingkupi kami sepanjang minggu ini ketika kami melakukan semua aktivitas kami Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, kami rindu menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, arahkan hatimu, pandanganmu kepada Bapa di surga. Dia menghadapkan wajahnya kepada engkau pada hari ini. Dia menyinari engkau dengan sinar wajahnya yang kudus.